Shalom semuanya. Ada sukacita selalu, amin. Karena kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Hari ini saya akan beri judul dengan tema khotbah, jangan biarkan persembahanmu mendatangkan celaka. Ya, mari sama-sama kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Boleh ya dibaca bergantian, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. 2. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. 6. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. 8. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita lihat ya bahwa Ananias dan Safira mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya justru karena persembahan itu mereka harus mengalami kematian. Nah, bagaimana bisa persembahan itu mendatangkan celaka? Jawabannya adalah ketika motivasi itu tidak benar di dalam memberikan persembahan. Ya, oleh karena itu jangan biarkan persembahan kita itu justru mendatangkan celaka buat diri kita. Karena apa? Yang pertama, persembahan itu adalah kerinduan bukan persaingan. Ya, ayat yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara, mengapa Ananias dan Safira melakukan di ayat yang kedua ini yang barusan kita baca? Mengapa mereka menahan sebagian penjualan dari hasil ladang daripada mereka? Karena kalau kita baca di ayat yang sebelumnya ya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Kita lihat bahwa ada seorang yang bernama Barnabas ya, dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 37. Ia menjual ladangnya, ia itu adalah Barnabas. Ia menjual ladangnya miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara, Barnabas ini ketika dia menjual hasil ladangnya, dia mengambil semua hasil penjualan itu, memberikan semua hasil penjualan miliknya kepada rasul-rasul. Nah, ketika Ananias dan Safira melihat itu, mereka pun juga nggak mau kalah. Mereka ini mau bersaing. Mereka berpikir bahwa kalau Barnabas melakukan itu, aku pun juga harus melakukan hal yang sama. Persembahan itu bukan persaingan. Ketika kita melihat persembahan itu sebagai persaingan, maka disitulah
timbul sebuah kejahatan dengan melakukan penipuan. Itu yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dan Petrus mengatakan apa yang mereka lakukan bukan hanya menipu manusia, bukan hanya mendustai orang lain, tetapi mendustai Roh Kudus. Apa yang dilakukan Ananias dan Safira itu sangat menghina Tuhan. Karena apa? Mereka beranggapan Tuhan itu tidak akan tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Berbeda ketika persembahan kita lihat sebagai kerinduan, itu akan mendatangkan apa? Ketulusan. Itulah yang dilakukan oleh Barnabas, saudara. Dia memberikan persembahan itu berasal dari kerinduan hatinya. Sehingga dia memberi dengan ketulusan. Dan apa yang dilakukan oleh Barnabas ini ketika dia memberikan semua hasil penjualan dari ladangnya kepada rasul-rasul. Karena dia memberikan dari kerinduan bukan karena persaingan. Akhirnya apa yang dia berikan itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga bisa lihat, saudara nanti bisa lihat di dalam Markus ya, ada seorang janda miskin. Dia memberikan itu juga dari kerinduan, walaupun yang dia berikan itu tidak seberapa, hanya 2 peser ya. Tetapi dia memberikan itu dengan kerinduan. Akhirnya sampai Tuhan Yesus memuji dari janda miskin ini. Bahkan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata apa? Ayo engkau harus belajar dari janda miskin ini. Apa yang harus dipelajari? Padahal janda miskin ini hanya memberikan uang yang sangat sedikit. Banyak orang kaya yang memberikan dalam jumlah yang lebih banyak. Tetapi justru Yesus berkata kepada muridnya, ayo engkau harus belajar dari janda miskin ini di dalam dia memberi. Karena apa? Karena sikap hatinya yang memberi dari kerinduan. Bahkan ya saudara, ketika kita punya hati untuk memberi, seperti janda miskin ini, dia memberi sedikit, dia itu enggak minder loh. Karena apa? Dia tahu, memberi persembahan itu bukan persaingan. Siapa yang memberi lebih banyak, siapa yang memberi lebih sedikit. Karena apa? Dia tahu bahwa persembahan itu adalah kerinduan, bukan persaingan. Nah saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya. Persembahan itu harusnya datang dari kerinduan untuk berbagi, menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain. Maka di situ baru pemberian kita, persembahan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Persembahan itu bukan copy paste, ya. Oh lihat, oh dia kasih, baru saya mau kasih. Kalau dia enggak kasih, saya juga enggak mau kasih, ya. Siapa di sini yang kalau memberikan persembahan lihat kiri kanan dulu. Kalau yang sebelah kiri kanan buka dompet, baru saya mau buka dompet, gitu ya. Bukan seperti itu saudara, tetapi persembahan itu harus lahir daripada kerinduan untuk memberi, gitu ya. Makanya apa, di dalam gereja juga ketika diadakan persembahan tidak perlu ada pengumuman, gitu ya. Oh si A persembahannya sekian jumlahnya, si B sekian, nggak perlu. Karena apa? Persembahan itu bukan persaingan, tetapi adalah sebuah kerinduan. Saudara lihat, Barnabas ya, yang tadi kita baca, janda miskin yang tadi saya berikan contohnya, Ananias dan Safira, mereka semua adalah orang-orang yang memberikan persembahan, sama-sama memberikan persembahan, tetapi yang membedakan adalah motivasinya. Barnabas dan janda miskin, mereka memberi karena motivasinya kerinduan. Sedangkan Ananias dan Safira, mereka memberi karena motivasinya persaingan. Dan justru itulah di sana Ananias dan Safira harus mengalami kematian. Persembahan itu bukan untuk mengunggulkan diri sendiri, tetapi persembahan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, maka apapun yang engkau lakukan, sesederhana apapun, sekecil apapun, pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau kita melakukan hanya dengan motivasi ingin mengunggulkan diri sendiri, seberapapun engkau berusaha, sebanyak apapun yang engkau tabur, saya percaya Anda akan bisa menjadi berkat dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan biarkan persembahan kita mendatangkan celaka hanya karena apa? Kita melihat persembahan itu sebagai persaingan.
Tapi biarlah hari ini kita belajar persembahan itu adalah kerinduan. Karena kita rindu agar orang lain pun juga diberkati melalui kehidupan kita. Kita rindu bahwa orang lain pun juga bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita rindu melalui kehidupan kita, melalui tangan kita, melalui pemberian kita. Nama Tuhan itu dipermuliakan. Amin, saudara. Yang kedua, jangan sampai persembahan mendatangkan celaka. Karena apa? Persembahan itu bukan jumlah, tetapi kerelaan, ya. Persembahan yang menekankan hanya jumlah itu akan apa? Menghasilkan kesombongan. Kalau saudara orientasinya dalam memberi, kalau memberi harus banyak. Nanti saudara ketika memberi banyak bukan karena dengan kerelaan, itu akan membuat saudara menjadi orang yang sombong. Seolah-olah saudara sudah berjasa karena pemberian saudara. Seolah-olah saudara berjasa terhadap pekerjaan Tuhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan saudara merasa berjasa kepada Tuhan. Sehingga apa? Ketika saudara berdoa, ketika saudara punya pergumulan, saudara datang berdoa kepada Tuhan. Itu bukan dengan kerendahan hati, bukan dengan ketulusan. Tetapi berdoa dengan apa? Dengan hati yang membawa jasa-jasa saudara ini. Seolah-olah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah memberikan persembahan yang banyak selama ini. Dan sekarang giliran Tuhan harus menjawab doa-doaku. Sekarang giliran Tuhan yang harus memulihkan masalahku. Apakah sikap ini berkenan di hadapan Tuhan? Tentu tidak, saudara, ya. Persembahan itu juga bukan pelelangan, ya. Siapa yang bid nominalnya paling besar itu yang menang. Enggak ada, saudara. Persembahan itu bukan tentang menang atau kalah, tetapi persembahan berbicara tentang kerelaan hati. Jangan kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan, beranggapan bahwa Tuhan itu dapat disogok. Banyak loh saudara, orang Kristen memberi yang banyak, tapi kemudian kehidupannya itu tidak bertobat. Kehidupannya suka dengan kehidupan dunia. Tapi kalau ngomong persembahan, memberi, dia berani beri banyak. Karena apa? Karena dia berpikir dengan memberikan persembahan yang banyak, itu bisa menebus dosa-dosanya. Dengan memberikan persembahan yang banyak, seolah-olah dia berkata, ini loh Tuhan, bisa disogok. Dan itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Amin, saudara. Memberi persembahan itu bukan supaya doa kita dikabulkan. Memberi persembahan bukan supaya dosa kita diampuni. Memberi persembahan bukan supaya kita kelihatan rohani. Bukan juga supaya kelihatan kita ini mengasihi Tuhan. Tetapi kita mau memberi persembahan. Karena kita rela memberikannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Kita belajar dari keteladanan Yesus, di mana dia rela mempersembahkan nyawanya buat saudara dengan saya. Dia naik di atas kayu salib supaya setiap kita memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, ada sebuah cerita, ya. Ada seorang suami istri, mereka ini ternak sapi, gitu ya. Dan mereka ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Selang berapa lama mereka ini nunda terus untuk memberikan persembahan. Sampai kemudian sapi-sapi ini kemudian punya anak. Ya, sapi ini melahirkan 2 anak sapi. Dan kemudian suami istri ini bingung. Yang punya anak 2 anak sapi, yang mana ya yang mau diberikan persembahkan kepada Tuhan? Yang istrinya bilang, yang ini aja. Suaminya bilang, jangan yang ini aja. Mereka bingung gitu ya. Terus kemudian akhirnya si istri berkata gini, udahlah gak usah bingung-bingung Pi. Nanti kita lihat, biarkan anak sapi ini bertumbuh. Jadi sapi yang bagus, yang gemuk, yang besar, baru nanti kita putuskan yang mana. Biarkan mereka bertumbuh dulu. Gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, anak sapi ini sudah bertumbuh. Tapi kemudian ada satu wabah datang. Ya, menyerang ini ternak-ternak sapi. Dan kemudian si suami ini satu kali dia datang ke kandang sapinya dan melihat
ternyata 2 dari anak sapi, yang 1 itu mati karena kena wabah, yang 1 itu masih hidup. Dan kemudian dia balik kepada istrinya, dia ngomong sama istrinya gini, "Mi, aku sudah tahu yang mana anak sapi yang akan kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan." Istrinya berkata, "Yang mana, Pi?" "Iya, yang itu tadi, tapi sayang, anak sapi itu baru aja mati karena kena wabah itu." Lihat saudara ya, dari sini kita bisa melihat mereka selama ini ternyata menimbang-nimbang mana yang mau mereka persembahkan. Tapi bukan karena mereka ingin memberikan yang terbaik. Tetapi justru suaminya melihat ketika anak sapi yang 1 ini mati, baru dia bilang, "Loh sakjane ini loh yang mau tak kasihkan sama Tuhan." Berarti apa? Serasa dia sudah tidak punya hutang. Dia sudah benar-benar memberikan persembahan, tapi sayang anak sapi itu mati. Kalau mati kan bukan di dalam kuasa tangan dia. Nah ini saudara, memberi dengan tidak rela. Ini adalah satu sikap hati yang menghina Tuhan. Karena apa? Seolah-olah Tuhan itu butuh persembahan. Padahal kalau kita lihat, yuk coba kita buka di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Apa yang dikatakan oleh firman? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Bukan menurut apa, bukan jumlahnya, enggak, tetapi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa saudara? Sukacita. Kalau kita memberi dengan rela, maka kita akan memberi itu dengan sukacita. Tapi kalau kita memberi dengan paksaan, dengan sedih hati, sukacita itu tidak ada. Makanya dikatakan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan karena jumlahnya, tetapi Tuhan melihat bahwa orang yang memberi dengan sukacita itu pasti lahir dari hati yang penuh kerelaan untuk memberi, mempersembahkan untuk Tuhan. Amin, saudara. Kita juga lihat ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada seorang perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan apa? Dengan rambutnya. Padahal kita tahu bahwa rambut itu adalah mahkota. Tidak ada juga yang suruh perempuan ini untuk melakukan hal itu, membasuh kaki Yesus, menyekat dengan rambutnya. Tetapi dia melakukannya sendiri. Karena apa? Dia melakukan itu dari hati. Yang apa? Dia memang rela melakukan itu semua. Sehingga hati Tuhan Yesus tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Saudara, transformasi sebuah pertobatan bukan hanya perubahan pikiran, tetapi apa? Tindakan yang nyata. Ketika saudara berkata, hari ini aku adalah orang yang bertobat. Aku sudah bertobat mengikut Tuhan mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah hari ini kita sudah memberi dengan penuh kerelaan. Ataukah kita hanya melihat persembahan itu sekedar jumlah. Bagaimana ketika ada orang lain menolong kita. Apakah saudara melihat kerelaannya? Ataukah saudara melihat apa yang diberikan orang itu kepada kita? Mari kita belajar menilai seperti Tuhan Yesus. Bukan untuk menilai orang lain, tetapi apa? Menilai diri kita sendiri. Kalau kita menilai orang lain bukan dari kerelaan hatinya, tetapi hanya berdasarkan jumlah, maka pasti kita sendiri ketika kita memberi, tidak mungkin kita memberi dengan kerelaan. Tetapi yang kita lihat adalah jumlahnya. Ketika engkau bisa memberikan jumlah yang besar, engkau berbangga, engkau menjadi orang yang sombong. Tapi ketika engkau tidak bisa berikan dalam jumlah yang besar, engkau bisa memberikan yang sedikit, engkau menjadi orang yang minder. Nah ini saudara, saya ada sebuah cerita ya. Ketika satu kali saya diundang oleh gereja di luar kota, selesai ibadah kami ngobrol-ngobrol, terus gembalanya juga cerita sama saya, di mana ya ketika membangun sebuah gereja ada banyak orang yang datang, juga pengerja datang, mereka saling memberi gitu ya, memberikan apa yang ada pada mereka untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan.
ada seorang bapak yang berkata, sudah Pak, nggak usah pusing, saya yang akan pasang AC-nya untuk gereja ini. Dan kemudian gereja ini berdiri, gereja ini mulai ibadah selama bertahun-tahun, saudara. Sampai satu kali kemudian bapak ini mengundurkan diri dari gereja itu. Gitu ya. Dan kemudian ketika dia pamit kepada gembalanya, dia bukan hanya pamit mengundurkan diri, tetapi dia berkata sama Pak Gembalanya, Pak Gembala, ini dulu AC-AC kan semua saya yang pasang. Jadi ketika saya keluar dari tempat ini, maka AC-AC ini pun juga mengikuti kemana kaki saya melangkah. Lihat saudara, ya. Ketika kita melihat persembahan itu hanya berdasarkan jumlah, bukan dengan kerelaan. Maka apa? Dia juga tidak rela, dia keluar dari tempat itu, AC-nya tetap di dalam gereja. Apakah hal ini adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Kadang-kadang kita juga seperti itu loh. Enggak Bu, saya kalau sudah beri enggak diminta balik. Mungkin saudara enggak minta balik sama orang yang saudara kasih. Mungkin saudara enggak minta kembali sama gereja. Tetapi saudara minta kembalinya sama Tuhan. Ketika saudara memberikan persembahan, saudara berkata, Tuhan biarkan engkau gantikan 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Nah itu saudara. Apakah saudara memberi dengan kerelaan? Enggak. Motivasi kita memberi bukan supaya Tuhan mengembalikan. Kalau kita berpikir nanti saya kasih 100.000, Tuhan kembalikan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu bukan persembahan, tapi itu namanya dagang. Saudara nyari cuan gitu ya. Persembahan itu bukan dagang saudara, tetapi adalah kerelaan hati. Jadi ketika saudara menabur, ketika saudara memberi, gak ada urusan nanti dikembalikan atau tidak. Yang aku tahu hari ini aku bisa memberi, aku mau memberi dengan kerelaan. Dan disitulah kita punya sikap hati menghormati Tuhan. Karena apa? Kita tahu semua yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan. Amin saudara ya. Yang ketiga yang terakhir. Persembahan itu bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi adalah ucapan syukur. Sehingga persembahan itu adalah pujian dari kita kepada Tuhan. Persembahan itu bukan supaya kita mendapatkan pujian, tetapi justru pujian kita kepada Tuhan. Ketika Barnabas ini memberikan seluruh hasil penjualan ladangnya ya, semua jemaat di sana, orang-orang di sekitar sana heboh dengan pemberian Barnabas. Dan mereka memuji Barnabas. Dan kemudian Ananias dan Safira ini mendengar bahwa orang-orang itu memuji Barnabas. Sehingga Ananias dan Safira ini juga mereka menginginkan pujian itu. Sehingga apa? Itulah yang dilakukan oleh mereka. Mereka menjual hasil ladangnya. Setengahnya mereka simpan dan kemudian setengahnya mereka berikan kepada rasul-rasul. Dan kemudian ketika Ananias mati, Safira istrinya datang. Di situ Petrus itu masih memberikan kesempatan kepada Safira di dalam ayat yang ke-8 ya. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, apa saudara? Betul sekian. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Nah ini saudara, kenapa mereka bersepakat mencobai Tuhan? Mengapa mereka bersepakat? Mereka berusaha untuk apa? Menipu Tuhan yang mereka pikir Tuhan itu bisa ditipu. Karena apa? Karena mereka menginginkan pujian. Mari kita belajar bahwa kita memberi bukan supaya kita dipuji oleh orang lain, tetapi sebagai ucapan syukur. Entah apa yang engkau berikan kepada orang lain, entah itu mungkin tenagamu, entah itu mungkin engkau sumbang pikiranmu, mungkin itu waktumu yang engkau berikan kepada orang lain. Engkau harus berkata, Tuhan, aku bersyukur loh hari ini. Aku masih diberikan kesempatan untuk aku bisa memberi kepada orang lain. Dan aku tahu bukan karena kuat gagahku, tetapi karena Tuhan yang bermurah hati, yang masih memberikan aku kesempatan, dan Tuhan yang memampukan aku melakukan semuanya itu. Sehingga apa saudara? Apapun yang kita berikan, itu bisa
mempermuliakan nama Tuhan. Jangan memberi karena kita mencari pujian. Karena apa? Persembahan itu bukan untuk membuat kita populer di antara orang lain. Bukan untuk membuat orang lain terkesima dengan kita. Bahkan persembahan kita juga bukan untuk membuat Tuhan terkesima. Karena apa? Semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Kalau kita mau memberikan persembahan, karena aku tahu, aku bersyukur Tuhan sudah terlalu baik di dalam kehidupanku. Dan apa yang aku lakukan sekarang ini hanyalah kecil sekali dibandingkan apa yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan lakukan bagiku. Amin, saudara. Jangan sampai kita berpikir gini, aduh aku kalau mau memberi biar aja supaya dilihat. Supaya nanti dipuji-puji, supaya dipuja-puja sama orang lain gitu ya. Sama pengerja, apalagi aku mau memberi supaya nanti gembalanya termehek-mehek sama aku. Enggak begitu ya saudara. Saya percaya enggak ada yang seperti itu di tempat ini. Amin. Adanya di kutub utara ya. Coba kita buka di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Kalau saudara baca perikopnya itu bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Nah kita lihat ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa saudara? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah ingat saudara ya bahwa semua yang ada pada kita itu semua karena Tuhan. Jadi ketika kita memberikan persembahan itu adalah apa? Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita memberikan persembahan dengan pujian, itu mendatangkan celaka bagi kehidupan kita. Contohnya siapa lagi selain Ananias dan Safira? Kain dan Habel. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mengindahkan persembahannya siapa? Tidak mengindahkan persembahannya Kain. Sehingga apa? Kain itu menjadi jealous. Dia menjadi cemburu, dia menjadi iri hati kepada Habel. Harusnya ketika Tuhan itu tidak memperhatikan, tidak mengindahkan persembahan Kain, seharusnya apa yang harus dilakukan oleh Kain? Harusnya koreksi diri. Kenapa kok Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, tetapi Tuhan mengindahkan persembahan Habel? Tetapi yang dilakukan Kain adalah berbeda, karena dia melihat apa? Persembahan itu bukan sebagai ucapan syukur, tetapi persembahan itu dia lihat sebagai apa? Perbandingan. Kenapa kok aku sama-sama memberi tapi Tuhan tidak mengindahkan persembahanku, sehingga dia iri hati dan kemudian dia membunuh adiknya. Ini saudara, mari kita pegang apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 3 dan 4. Matius 6 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa kok Tuhan berkata memberikan secara tersembunyi? Tuhan mau ketika kita memberi, berikanlah itu secara rahasia. Karena rahasia itu menunjukkan sikap hati yang tulus. Makanya dikatakan Tuhan itu senang terhadap pemberian yang tersembunyi. Karena di sanalah letak hati kita, di mana kita memberikan dengan ketulusan. Ketika kita mungkin memberikan persembahan kasih ya untuk kedukaan. Kadang-kadang kan gitu ya, ada di grup WA ini ada
si A yang keluarganya baru saja dipanggil Tuhan. Kemudian yuk kita sama-sama yuk gitu ya. Apa yang bisa kita berikan untuk keluarga ini gitu. Ada satu orang yang berkata gini, harus ditulis ya namanya dengan jelas. Si A ngasih berapa, si B ngasih berapa. Nah itu nanti ketika ditransfer ke orangnya harus di-print. Orang yang terima supaya tahu siapa yang memberi lebih banyak, siapa yang enggak. Loh saudara, memberikan persembahan namanya juga persembahan kasih. Bukan persembahan pujian untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Nah hati kita itu loh yang Tuhan lihat. Apakah kita memberikan itu sebagai ucapan syukur atau kita memberikan hanya untuk mendapatkan pujian di hadapan manusia. Dan itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika buat kita pujian itu hanya sebagai ajang, persembahan itu hanya sebagai ajang untuk mendapatkan pujian, itu penghinaan bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita beranggapan apa yang ada pada kita itu karena kita, karena kuat kita, karena hebat kita. Dan yang benar adalah semuanya itu karena Tuhan. Amin saudara. Persembahan harusnya datang dari kesadaran bahwa semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Persembahan itu adalah ekspresi syukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Persembahan bukanlah ajang untuk memegahkan diri, mencari pujian, tetapi wujud dari kerendahan hati dan kasih kita kepada Tuhan. Amin saudara. Saya undang untuk tim PAW datang ke depan ya. Saudara, kita ingat bahwa Tuhan itu memang panjang sabar. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Gereja bukan tempat untuk mencari pujian. Dimanapun engkau tinggal bukan tempatmu untuk mencari pujian. Ingat bahwa hidup ini bukan panggung sandiwara. Dan kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Yang Tuhan cari adalah sikap hati yang benar di dalam memberi. Ananias dan Safira seharusnya mereka bisa jujur. Mereka bisa berkata, Tuhan hasil ladangku aku dapat sekian. Tetapi yang aku mau persembahkan hanya setengahnya Tuhan. Aku tidak mau semua. Apakah itu salah? Tidak salah saudara. Karena Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk kita menyerahkan semua harta kita. Tetapi yang Tuhan tuntut, yang Tuhan minta adalah sikap hati yang benar ketika kita memberi. Jangan memberikan persembahan dengan sikap yang tidak pantas. Karena itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Dan mendatangkan celaka atas kehidupan kita. Biarkan hari ini kita belajar untuk memberikan persembahan yang datang dari kerinduan hati, dari kerelaan dan dari ucapan syukur. Dan itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini di dalam kami memberi, sikap hati kami masih salah. Kalau kami memberi bukan dengan motivasi yang benar. Hari ini kami belajar, ketika kami memberi, itu adalah kerinduan, bukan untuk persaingan di antara kami. Karena di dalam pemberian kami, hanyalah nama Tuhan saja yang harus dipermuliakan. Kami belajar Tuhan, bahwa di dalam persembahan itu bukan tentang jumlah berapa yang bisa kami berikan. Tetapi semuanya itu karena kerelaan hati. Karena kami tahu semua yang ada pada kami, itu semua berasal daripada Engkau. Engkau yang memberikannya kepada kami, bukan karena kuat dan gagah kami. Biarkan kami belajar ketika kami memberi dengan kerendahan hati. Sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kami. Kami memberi bukan untuk kami mencari pujian. Tetapi di dalam pemberian kami, biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu Bapa. Karena kami tidak mau seperti Ananias dan Safira, di mana mereka memberikan persembahan, tetapi justru persembahan mereka mendatangkan celaka atas diri mereka. Kami mau persembahan kami
Engkau lihat itu semua sebagai dupa yang harum di hadapan Engkau. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kami melakukan ini dan itu kalau semuanya tidak berkenan di hadapan Engkau? Hidup kami hanya mencari perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu selesai bicara, hamba-Mu terbatas. Tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah kuasa Roh Kudus terus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan dan kemampuan agar kami dapat melakukan apa yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kehidupan kami terus menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah sampai selama-lamanya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Inilah isi hati kami Tuhan di hadapan Engkau. Mari saudara katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, takkan pernah kubawa selain yang terbaik.